Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Pada kesempatan ini kami mengajak, marilah kita semua membahas tentang satu topik dengan judul antara hoki dan karma. Apakah Anda pernah mendengar ucapan hoki te'it? Nah, ucapan ini sering disebut oleh orang-orang terutama dari kalangan Tionghoa karena pada dasarnya orang Tionghoa secara tradisi sangat meyakini bahwa hoki sangat menentukan. Nah, apa itu hoki? Hoki berasal dari kata hok, ya, yang berarti rezeki atau keberuntungan. Hoki atau fuci itu artinya suasana atau kondisi yang penuh rezeki, penuh keberuntungan. Orang buka usaha, usahanya maju, buka toko, tokonya laris, buka bengkel, bengkelnya laris. Kalau kerja cepat naik pangkat dan gajinya besar. Punya anak, keluarga yang baik, yang berbakti, membalas budi juga disebut hoki. Punya mantu yang baik juga disebut hoki. Jadi hoki adalah suatu kondisi, satu situasi di mana hidup ini penuh dengan keberuntungan, penuh dengan berkah lah, kira-kira begitu. Itulah yang disebut sebagai hoki. Orang Tionghoa sangat mempercayai hidup ini dipengaruhi oleh hoki, keberuntungan tadi. Kalau tidak ada hoki, usaha tidak bisa maju, hidup tidak bisa sukses. Nah, jadi pada prinsipnya orang Tionghoa itu mempercayai adanya hoki, ya, suasana keberuntungan. Makanya di dalam tradisi, di dalam mitologi Tionghoa banyak dipuja dewa-dewa yang dianggap bisa memberikan kemakmuran, keberuntungan, keberhasilan, memberikan rezeki, seperti Cai Sen Ye. Ya, di dalam kepercayaan Tionghoa banyak sekali dewa-dewa yang dianggap sebagai pemberi rezeki, pemberi berkah, pemberi keberuntungan di dalam kehidupan ini, sehingga banyak dipuja. Nah, bagaimana dengan pandangan agama Buddha dengan hukum karmanya? Karma atau kama, karma dalam bahasa Sanskerta atau kamma dalam bahasa Pali, itu sebenarnya berarti perbuatan yang disertai adanya niat atau kehendak. Itulah yang disebut karma. Karma ada yang baik, ada yang buruk, perbuatan ada yang baik, ada yang buruk. Karma baik disebut kusala kama. Karma tidak baik disebut akusala kama. Nah, jadi kadang-kala kita melihat ada orang berhasil atau orang mengalami kemalangan, terus orang bilang, nah itulah karmamu. Sebenarnya kurang cocok, ya, karena karma berarti perbuatan. Ya, yang lebih cocok adalah itulah karma wipakamu atau karma palamu. Artinya itulah akibat perbuatanmu, itulah buah dari karmamu. Ketika orang menerima sesuatu yang baik, keberuntungan, keberhasilan, nah kita boleh mengatakan itulah hasil karmamu, itulah karma wipakamu. Nah, ketika orang mengalami hal-hal yang buruk, penderitaan, kemalangan, dan lain sebagainya, juga kita boleh bilang itulah hasil, itulah buah, itulah akibat dari karma buruk, perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan. Nah, Buddha sering mengumpamakan karma ini seperti orang menanam benih tanaman. Nah, dalam salah satu ayat Buddha bilang begini, Yadisang labate bijang, tadisang labate palang, kalyana kari cak kalyanang, papacari cak papakang. Yang artinya, sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah atau hasil yang akan dipetik. Si pembuat kebaikan akan menerima kebahagiaan.
si pembuat kejahatan akan menerima penderitaan. Oleh sebab itu, taburlah olehmu biji-biji benih, karena engkau juga akan memetik buah daripadanya. Nah, dalam satu nasihat Buddha yang lain, khotbah Buddha yang lain, yang tercantum dalam Sulakama Vibhanga Sutta, salah satu sutta yang menjelaskan tentang hukum karma. Buddha bersabda begini, semua makhluk adalah pemilik karmanya sendiri, pewaris karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Karmalah yang menentukan, karmalah yang membedakan mereka menjadi mulia atau menjadi hina. Nah, inilah sebenarnya pengertian hukum karma. Jadi di dalam agama Buddha, kondisi keberuntungan, keberhasilan, kemakmuran yang kita alami itu tidak terlepas dari karma perbuatan-perbuatan lalu yang pernah kita lakukan baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan yang lalu. Itulah yang menentukan kehidupan kita sekarang. Jadi apa yang kita nikmati saat ini adalah buah dari perbuatan kita di masa lampau. Demikian juga kalau kita mengalami kemalangan, kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya, itu juga tidak terlepas dari karma-karma buruk yang pernah kita lakukan di masa yang lampau, baik dalam kehidupan saat ini maupun dalam kehidupan sebelumnya. Nah, karma buruk inilah ketika menimbulkan hasil, ketika menimbulkan akibat, ketika menimbulkan buah, itulah berupa penderitaan atau ketidaknyamanan, ketidakberhasilan, ketidaksuksesan yang kita alami pada saat ini. Namun di dalam ajaran Buddha, hukum karma ini tidak sesuatu yang tidak bisa dirubah, bisa dirubah. Ketika kita mengalami kondisi karma yang tidak baik, buah karma yang tidak baik, menerima buah karma atau akibat karma yang tidak baik, kita bisa memperbaikinya dengan melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik untuk mengimbangi akibat yang telah timbul dari kehidupan kita yang lampau. Perbuatan baik yang kita lakukan ini akan dapat meringankan, bahkan menetralisir akibat dari karma-karma buruk yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Demikian juga, seandainya ada buah karma perbuatan baik di masa lampau yang akan berbuah dalam kehidupan sekarang, tetapi ketika tidak kita tunjang dengan melakukan perbuatan baik pada saat ini, kalaupun dia berbuah, dia tidak berbuah maksimal. Mungkin berbuah biasa-biasa saja, tidak maksimal. Akibat kekuatan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan pada saat ini, dia mengurangi akibat perbuatan baik yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Lalu apa hubungannya dengan hoki? Tidak lain tidak bukan adalah buah atau hasil dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan di masa lampau. Ketika kondisinya cocok, kondisinya mendukung dalam kehidupan kita sekarang, maka dia akan berbuah. Nah, buahnya itulah berupa keberhasilan, keberuntungan, kekayaan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa ada orang yang hanya sedikit berusaha saja, dia bisa sukses, bisa berhasil, meraih keberuntungan, meraih kekayaan dan hidupnya makmur. Sementara ada orang yang bekerja mati-matian, tetapi hasilnya tidak maksimal. Dia bisa hidup dengan baik, tetapi tidak makmur, tidak kaya raya. Nah, sebenarnya ini bisa dijelaskan bahwa kalau orang punya benih karma yang sangat baik, sangat berkualitas, karma yang super, perbuatan yang super, benih karma yang super di masa lampau. Nah, ketika kondisinya mendukung, sedikit saja kondisinya mendukung, dia akan berbuah dengan berlepat, dengan berlimpah. Nah, kalau orang yang sudah berusaha namun kurang berhasil, mungkin dulu karma baik yang pernah ditanamnya, benih yang dulu pernah ditanamnya, bukan benih yang super, benih yang biasa-biasa saja. Tetapi yang jelas, kalau dia berusaha, dia berjuang, dia bisa meraih keberhasilan walaupun tidak maksimal. Ya, karena bukankah hidup ini tidak hanya diukur dengan kekayaan materi. Kita bisa hidup sehat,
keluarga rukun, damai, harmonis, anak-anak semua baik, berbakti, walaupun tidak kaya raya. Bukankah ini juga merupakan satu hoki, satu keberuntungan dalam hidup ini? Nah, kemudian saudara-saudari, timbul lagi pertanyaan, lalu apa fungsinya dewa-dewa keberuntungan ini? Nah, di dalam ajaran Buddha, Buddha memang tidak mengharuskan, tidak mewajibkan kita untuk memuja dewa-dewa. Namun juga tidak dilarang. Karena di dalam ajaran Buddha kalau kita pelajari, memang ada dewa-dewa yang cenderung memberi bantuan kepada manusia. Seperti salah satu contohnya Dewa Saka atau Dewa Sakra, dewa yang menguasai alam dewa Tawatingsa, yang orang Tionghoa menyebutnya sebagai Yu Huang Sangti atau Gye Hong Xiang Te. Beliau di dalam sejarahnya, dalam riwayat Buddha sering memberi bantuan kepada umat-umat Buddha, kepada biku-biku, dengan syarat mereka adalah umat yang baik, taat, menjalankan sila, banyak melakukan kebaikan, maka ada campur tangan dewa ini untuk membantu mereka. Jadi ketika ada bantuan dari dewa ini, itu hanya berupa mempercepat matangnya buah dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Benih yang kita tanam di dalam masa kehidupan yang lampau, dalam kehidupan sekarang akan lebih cepat berbuah dengan bantuan para dewa tadi. Misalnya contohnya, ada sebuah gelas yang berisi air, belum penuh, tinggal sedikit. Nah, air ini bisa penuh, walaupun tidak diisi dengan air, mungkin kita masukkan sebutir batu atau sebutir kelereng, dia akan melimpah. Nah, jadi para dewa itu fungsinya sebenarnya hanya membantu mempercepat berbuahnya, proses berbuahnya perbuatan baik, buah dari perbuatan baik yang kita lakukan di masa yang lampau. Nah, kalau kita tidak ada menanam sama sekali, tidak ada benih baik yang kita tanam sama sekali, maka tentu saja kita tidak boleh berharap ada buah yang bisa kita petik. Walaupun kita memohon kepada para dewa, kalau tidak ada benih yang kita tanam, mana ada pohon yang akan tumbuh, dan mana ada pohon yang akan menghasilkan buah. Nah, jadi sebenarnya antara hoki dan karma bukan satu hal yang berbeda. Bisa kita jelaskan. Dan dewa-dewa fungsinya bukan memberikan rezekinya, tetapi hanya mempercepat proses matangnya karma baik, buah karma baik yang terlakukan dalam kehidupan yang lampau, berupa kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan, kemakmuran dalam kehidupan saat ini. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.